سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المعروف في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة آيات 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para pengurus Masjid Al-A'la sejajaran yang ulun hormati, segenap para tokoh yang sama-sama hadir pada subuh hari ini, jamaah Bapak Ibu yang sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa kembali melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita tidak henti-hentinya kita berharap senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa di Sabtu ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal ya. Insyaallah Sabtu depan kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Itu artinya tinggal sebulan lagi kita melangkah ke Dzulhijjah. Lebaran lagi ya insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur dan banyak rezeki. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan Idul Qurban ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengenai tentang masalah orang-orang munafikin ya. Ini babak terakhir ini. Mudahan beres. Karena dalam fase ini kan sudah 3 dibicarakan ini. Ayat pertama, dari mulai ayat pertama sampai 5 itu menunjukkan akan mukmin yang betul-betul murni keimanannya. Disusul lagi fase yang kedua menceritakan tentang orang kafir, cukup dengan 2 ayat yang murni kekafirannya. Nah, kalau yang ketiga ini menceritakan tentang orang munafikin. Golongan munafikin ini terbagi 2. Ada munafikin murni kemunafikannya, ada yang munafik masih ngaku iman tapi goyang-goyang imannya. Nah ini salah satunya diceritakan dalam 2 kisah ini. Kemunafikan yang di dalamnya masih ada tergolong keimanan tapi masih ragu dalam hal-hal yang lain. Maka inilah munafiknya seperti itu. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Masaluhum, perumpamaan mereka itu adalah munafikin. Kamatsalil ladzi istauqada, seperti perumpamaannya orang yang menyalakan naron api. Falamma adaat, maka setelah menyinari itu api, ma haulahu, terhadap apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu, maka Allah hilangkan binurihim, dengan cahayanya mereka, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka, fi zulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum, maka mereka la yarji'un, tidak akan bisa kembali. Au kasayyibin, atau perumpamaan seperti hujan, minas sama'i, dari langit, fihi, yang di dalamnya itu zulumatun, ada kegelapan, wa ra'dun, mengandung petir, wa barqun, dan juga kilat. Yaj'aluna, mereka dijadikan asabi'ahum, asabi'ahum dari ji ya, jari-jari, asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinganya mereka, minas sawa'iqi, disebabkan saking kerasnya suara petir itu, hadarul maut, karena takut mati. Wallahu, dan Allah muhitun, meliputi bil kafirin, dengan orang yang kafir. Yakadu, hampir saja, al barqu, kilat, yakhtafu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka, kullama adha'a lahum, sewaktu menyinari, lahum, kepada mereka, sewaktu menyinari itu kilat kepada mereka, masyau, maka mereka berjalan, fihi, di dalam itu kilat. Wa idza azlama, dan ketika gelap,
itu kilat alaihim terhadap mereka, qamu mereka berhenti. Walau syaa, dan jika berkehendak Allah la dhahaba bisam'ahim, menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, kuasa. Paham sudah? Paham ya? Shadaqallahul azim. Beres sudah, paham. Kalau terjemahan gitu aja sudah. Kita ini kan tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat kembali menceritakan tentang kemunafikan. Setelah dibabarkan kemarin penjelasan tentang kejelekan munafik, berikut dengan akibat daripada kemunafikan. Kemudian di dalam ayat ini Allah menjadikan contoh nih, sekaligus menjelaskan di dalam sifatannya mereka. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, masaluhum. Kalimat masal memang dijumpai di dalam Al-Quran itu banyak. Masaluhum itu jamaknya kan amsalun. Masalun, masalani, amsalun. Banyak di dalam Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Gitu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu banyak kalimat amsal. Atau masalul ladina kafaru, atau masalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Itu amsal, masal contoh. Nah, ketika di dalam surat ini ada kalimat masaluhum itu diharokati, masalah gitu, masalah. Nah, ketika kalimat amsal itu diharokati dengan harokat fathah, ini memberikan isyarah bahwa pemaknaan kalimat masal di sini bukan perumpamaan seperti biasa diumpamakan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sifatnya. Yang dimaksudkan itu adalah sifat daripada kemunafikannya mereka, yang diumpamakan seperti perumpamaan ini. Nah, berarti kalau misalkan ini diambil kalimatnya memberikan contoh isyarah dengan sifat, berarti ini disebutnya syabah atau perumpamaan. Ketika memakai kalimat masalu, tidak perlu lagi pakai kalimat kaf. Biasanya kalau mengambil perumpamaan itu pakai kalimat tasbih atau kaf tasbih. Makanya di sini ada tuh masaluhum kamasali. Kaf tadi tasbih itu disebut. Jadi ketika ini disebutkan kalimat yang diartikan sifat, berarti tidak perlu lagi pakai kalimat kaf. Cukup saja masaluhum kamasali. Jadi ini disebutnya ini wajah tasbih. Memang di dalam Al-Quran itu termasuk yang langka gitu, ketika memberikan perumpamaan dengan kalimat masaluh. Tapi yang dimaksudkan itu lazimnya. Jadi tidak perlu lagi pakai kalimat kaf gitu, karena asalnya pun tidak ada kaf. Sedangkan di dalam yang kedua kamasali, ini kafnya itu bisa jadi keadaannya jadi isim, karena jadi khobar dari lafaz masalukum. Berarti jar majrur ini, yang mana di dalamnya itu kalimat isim seolah-olah rupanya rupa harap, maka kamasali kaf. Atau bisa jadi kafnya ini disebutkan kafnya kaf harap, karena yang digantungkan kepada perkara yang dibuang perumpamaannya itu. Gak apa-apa dah, udah selesai aja situ, gak usah lama-lama. Apa sih tujuannya? Gak ngerti juga dah. Gak ngerti juga di gitu-gitu juga, urusan santri itu. Yang penting sifatnya aja sudah.
Jadi masaluhum itu kata Allah, sifatan mereka itu kamasalil ladzis tauqada, seperti orang yang menyalakan naron, api. Ketika orang itu butuh sesuatu untuk menyinari dalam kehidupannya, andaikan kita berandai-andai dulu, kita nih ke hutan nih, yang dibawa cuma korek api doang, senter HP nggak ada, senter yang langsung biasa nggak ada, pokoknya cuma korek api dah. Begitu gelapnya hutan itu terjadi, disusul lagi dengan malam, kemudian mau hujan, angin kencang, kilat menyambar-nyambar, lengkap sudah. Otomatis kita ini apa yang ada di kita berarti korek api itu nyalakan sudah, menyala sudah. Falamma adaat ma haulahu, sewaktu itu api sudah menyinari sekitarnya, maka kita aman kan? Aman sudah. Artinya kita nih takut dengan binatang buas jadi mulai berkurang karena ada sinar, atau takut dengan sesuatu yang melata, kita pun juga tenang, atau bisa jadi ketakutan dari ular, kita pun juga tenang karena ada cahaya. Nah, cahaya inilah yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cahayanya iman. Ketika manusia itu dalam kegelapan lalu iman masuk ke dalam hatinya, maka hatinya berarti bercahaya. Ketika hati bercahaya, di sekitarnya pun akan menjadi tenang, adem gitu. Lalu setelah kita ini menyalakan api, enak, tenang, merasa nyaman, merasa aman dari sesuatu yang membahayakan, lalu tiba-tiba apinya padam. Zahaballahu binurihim, Allah matikan cahayanya. Wa tarakahum, dan juga meninggalkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, akhirnya tidak bisa melihat. Seperti kita tadi, lagi asik-asiknya kita nih berdiam di dekat cahaya itu, tenang, udah. Tiba-tiba lah ini mati. Dengan apa matinya ini? Iman yang tadinya menyinari dalam hati kita, tiba-tiba kita ini jadi munafik. Kemunafikan inilah yang ternyata memadamkan keimanan itu. Yang tadinya kita mengetahui akan hukum, begitu sudah mengetahui, harusnya kita ini menjadi orang yang tersinari dengan pengetahuan itu. Tapi ternyata pengetahuan itu tidak dipakai, bahkan pengetahuan itu dihilangkan oleh dia, sehingga dia dalam keadaan gelap. La yubsirun, akhirnya tidak bisa melihat lagi. Yang paling parah itu watarakahum fi dzulmatin, ditinggalkan di dalam kegelapan itu. Setelah kita ini muslim, setelah kita beriman, lalu tidak dipakai, keilmuan tidak dipakai, hukum-hukum tidak dipakai, akhirnya timbul kemunafikan di dalam hatinya, yang mana ketika sudah timbul dalam hati kemunafikan, digelapkan oleh Allah, sehingga tergerus di dalam kegelapan itu, sehingga tidak bisa melihat lagi mana yang hak, mana yang batil. Pokoknya semau gue aja. Ma haulahum mutahayyirina 'anil tariq, yang pada akhirnya dia tidak bisa melihat mana jalan ini. Tadi itu jalan itu sebelah sini lah. Begitu sudah padam apinya, kemana tadi dia jalan itu? Bingung dia. Makanya pantas Nabi mengibaratkan orang munafik itu, al munafiqu kasyatin baina syatain. Orang munafik itu seperti kambing antara dua kambing. Seperti kambing di antara dua kambing. Gimana kalau kambing? Dia itu kadang-kadang ke sana, kadang-kadang di sini. Kalau di sana ada duitnya, lari ke sana gitu. Kalau di sini lari ke sini, terus gitu aja. Itu kalau kambing. Kalau sana nggak naik lagi, cari yang naik gitu. Pokoknya cari-cari yang aman-amannya gitu. Itu trauma kambing dalam kehidupan. Sehingga dirinya pun bingung gitu. Kebingungan di dunia
kebingungan untuk urusan duniawi itu masih mending daripada bingung di dalam soal agama. Kalau kita bingung usaha masih mending, tapi kalau sudah dibingungkan dalam masalah agama, coba banyak orang yang punya duniawi yang melimpah tapi bingung di dalam agama. Akhirnya mau ngapain dalam hidupnya itu bingung dia. Sampai duit yang dipunyai pun juga bingung di gimana ini duit. Coba kebingungan dia. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya tidak dibuka. Padahal kalau memang Allah sudah buka dalam hatinya, nggak perlu bingung, banyak kok untuk menasarufkan itu harta. Sampai saking bingung-bingungnya kadang-kadang bikin sesuatu yang memang di luar logika kita nih. Banyak duit tuh. Banyak duit bingung dia mau bikin apa. Itu. Nah kalau sudah dalam keadaan seperti itu, bingung nggak kemana-mana, nah, akhirnya summun, tuli dari apa? Tuli anil haqqi fala yasma'unahu sima'un qabul. Tuli telinganya tidak mendengar dari sesuatu yang hak, yang tidak bisa menerima, tidak menerima kebenaran pokoknya. Bukmun juga bisu, kharsun anil khair fala yaqulunahu. Bisu dari perkara-perkara yang baik sehingga fala yaqulunahu, tidak berani berkata. Padahal benar ini, tapi karena memang sudah masuk duit ke kantongnya, nggak berani ngomong apa-apa lagi. Ini kharsun disebutnya. Bisu orang pakai begini. Makanya kalau kiai itu sudah kemasukin duit haram, waduh, susah ngomong bu kiai. Ahli agama, ahli ilmu, ahli IT sudah kemasukan duit, susah ngomong dia. Padahal itu benar yang dia omongin tuh harusnya. Padahal itu hak benar yang dia omongin. Harusnya dia tuh ngomong benar, harusnya ngomong jujur. Tapi karena sudah terkantongi dengan sesuatu, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa. Bukmun, bisu aja. Seolah-olah nggak tahu. Seolah-olah nggak tahu. Pokoknya diikutin aja kemauannya. Iya, padahal salah. Itu. Apalagi kalau kiai ustaz sudah termasuki duit haram, wah sudah. Duit togel sudah kemasuki ke kantongnya. Pak kiai, gimana hukumnya haram itu togel? Agak-agak haram. Agak-agak haram. Susah banget. Kemunafikan itu begitu. Jadi sudah bukmun aja, bisu aja. Padahal baginda Rasul sudah mengiyakan bahwasanya qulil haqq walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun pahit rasanya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Tapi karena ini beberapa ayat ini mengandung sesuatu yang kontra dalam hatinya, sehingga apapun yang disebutkan dia bisu. Iya aja. Dan juga umyun, buta lagi. Parah nih orang nih. Sudah tuli, bisu, buta lagi. Lengkap sudah. Buta dari apa? Tariqil huda. Fala yarawnahu. Buta dari hidayah, buta dari petunjuk. Pokoknya enggak mau nunjukin lagi sudah. Enggak ada yang lagi nunjukin kepada dia. Fala yarawnahu, sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena di dalam ayat lain kan menyebutkan dalam Al-Hajj, wa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang dimaksudkan orang ini bisa jadi buta itu bukan buta matanya sebetulnya. Karena matanya sehat-sehat saja. Kanan kiri depan belakang dia bisa baca. Tapi yang dimaksudkan buta itu adalah walakinnal qulub walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah hatinya. Hatinya itu yang buta.
Sehingga apapun yang nampak di depan mata, walaupun itu sifatnya benar, menurut syariat itu adalah hak, tapi karena dia itu sudah ada kebutaan dalam hatinya, nggak bakalan bisa terlihat itu. Pokoknya buta aja sudah. Makanya Imam Al-Ghazali kadang-kadang menyebutkan begini, rajulun yadri wa yadri. Rajulun, ada seseorang itu disebutnya orang itu tahu dan dirinya pun tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang tahu. Ini orang bagus. Jadi rajulun yadri wa yadri, innahu yadri. Seseorang itu ada dirinya itu mengetahui hukum dan dia pun tahu bahwa dirinya itu mengetahui akan hukum. Ini orang bagus. Tapi ada orang yang kedua, yadri la yadri, innahum fa innahum la yadri. Ada orang ini tahu hukum tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu adalah tahu hukum. Ini orang kebelinger ini. Dirinya itu tahu tapi dirinya sendiri enggak tahu bahwa dirinya itu adalah mengetahui itu. Yang paling parah, rajulun la yadri wa annahu la yadri. Orang ini enggak tahu hukum, tapi dirinya pun nggak tahu misalnya bahwa dirinya itu adalah orang nggak tahu. Ini parah nih. Jadi kita ini harus mengetahui diri kita itu kualitasnya bagaimana, ilmu kita bagaimana, dan kita sendiri harus mengakui bahwa kita itu tahu dalam masalah itu. Jadi jangan kita ini mengetahui sesuatu lalu kita sendiri tidak tahu bahwa diri kita itu mengetahui itu. Atau barangkali kita tidak tahu sama sekali, bahkan kita sendiri tidak tahu bahwa kita itu adalah tidak tahu. Jadi jangan sampai ketika kita hidup itu digolongkan hati kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang nampak di depan kita seolah-olah kita ini tidak tahu gitu. Makanya pantas dalam hadis itu kan hati itu ada 4 ya. Hati itu Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'id bahwa kata Nabi, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Pertama ada yang disebut qalbu ajradu fihi mislus siraj. Ada hati itu qalbul ajrad. Qalbul ajrad itu adalah qalbul mukmin, hatinya orang yang mukmin. Betul-betul murni hatinya. Bahkan qalbul mukmin itu sirajuhu fihi nurhu. Di dalamnya itu ada cahaya, yang cahaya itu menimbulkan cahaya ke yang lain. Ini adalah hatinya orang mukmin. Jadi penuh dengan cahaya hatinya. Yang kedua ada qalbul aglab. Qalbul aglab itu hati yang dikunci. Hati siapa ini? Qalbul kafir. Hatinya orang-orang kafir. Dikunci. Karena aglab. Maka tidak bisa apa-apa kalau hatinya orang kafir. Nafsunya aja yang diikuti. Lalu yang ketiga ada qalbul mangkus. Qalbul mangkus itu hati yang terbungkus. Hatinya siapa itu? Qalbul munafiqil khalis. Hatinya orang munafik yang betul murni munafik. Terbungkus hatinya. Sehingga apapun yang nampak di depan mata tidak kelihatan karena terbungkus. Matanya katarak, nggak bisa lihat. Padahal itu jelas ada, tapi nggak kelihatan. Itu qalbun mangkus. Lalu yang keempat ada disebutnya qalbul musfah. Qalbul musfah ini adalah qalbulnya orang munafikin, tetapi di dalamnya masih ada iman dan kemunafikan. Ini berarti 2 tak ini. Itu bukan murni bensin, bukan murni pertalite, tapi 2 tak campur oli. Iman masih ada, tapi kemunafikan pun juga masih ada. Ini disebutnya qalbul musfah. Sehingga ketika dia itu lagi sesuatu yang nyaman, maka dia diam di situ.
Tapi ketika ada yang sesuatu yang tidak menyamankan hatinya, dia lari. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah kan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian dari manusia itu ada yang beribadah kepada Allah itu di pojok. Maaf kalau di pojok ya. Pojok. Sebagian dari manusia itu ada yang ibadahnya itu di pojok-pojok. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika orang mukmin itu ditimpa akan sesuatu yang menyenangkan, fa'atma'anna bih, maka dia anteng di situ. Tenang di situ. Tetapi ketika fa in asabathu fitnatun, ketika orang mukmin itu terkena musibah, terkena fitnah, terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, inqalaba ala wajhi, maka dia keluar. Itu munafikin yang masih ada iman tapi di dalamnya masih campur dengan munafik. Kalau ada sesuatu yang manfaat baru dia datang ke masjid. Itu. Kalau enggak ada pulang. Kalau musim zakat, oh rajin ke masjid berjamaah. Itu mudahan dapat zakat nanti. Mudahan dapat kebagian. Oh anteng ke masjid. Tapi ketika nggak ada musim zakat, dia nggak nongol-nongol, Bang. Mudah-mudahan itu. Kalau musim perbagian daging kurban, rajin Bang ke masjid cepat-cepat. Ketika nggak ada pembagian itu, nggak pernah nongol-nongol. Ini biasanya kalau orang macam begini, ibadahnya itu di pojok tuh. Di pojok itu. Diam itu. Nggak berani masuk dia. Ini kolbunnya kolbul musfah disebut musfah. Jadi hatinya masih ada iman tapi munafikin juga mencokol gitu. Ada macam begitu ya? Insya Allah kalau di sini nggak ada ya, nggak ada yang beda. Tapi bener ada kok orang macam begitu. Ketika bulan Ramadan itu dia itu sering itu ke masjid. Apa kata sana? Ternyata mau ngikutan jadi panitia zakat gitu. Tapi kalau sudah habis Ramadan nggak ada lagi orang tuh. Ada macam begitu. Nggak pernah nongol-nongol. Bahkan saya pun ketika mau Ramadan aja ketemu dengan orang dia tuh. Lalu saya tanya kawannya, kenapa dia itu kalau ke sini tuh kalau Ramadan? Ah sudah tahu Pak, semua orang di sini. Kenapa? Loh dia itu pengen dijadikan panitia zakat Pak. Ada macam begitu. Jadi perumpamaan orang munafik itu seperti itu. Bahkan yang kedua, au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Perumpamaan orang munafik ini. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Sayyib itu ashabil matar, artinya gumpalan hujan. Yang mana gumpalan hujan ini diturunkan minas samai ay as-sahab. Artinya langit itu memang sama itu artinya langit ya. Tapi yang dimaksudkan itu adalah awan. Karena yang turun hujan itu bukan langit tapi dari awan. Tapi kenapa disebutkan langit? Karena langit yang dimaksudkan adalah langit lugawi, bahasa gitu, etimologi. Apa itu langit yang disebutkan etimologi? Bahasa langit itu kullu syai'in irtifa'at. Setiap segala sesuatu yang dianggap di atas atau tinggi itu langit disebut. Nah, ini kan, ini disebutnya langit-langit kan. Nah, karena di mana? Di atas. Kenapa enggak disebutkan asbes saja gitu? Plafon itu. Karena memang di atas. Setiap yang di atas itu disebutnya langit. Nah, ini juga sama. Hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas samai ay as-sahab. Artinya dari awan. Asalnya dari awan. Yang mana fihi zulumatun. Gumpalan awan yang ada hujan di dalamnya itu fihi zulumatun, gelap. Mau hujan disiapkan. Ketika sudah terjadi gelap itu waradun, hendak menyambar petir-petir. Bahkan wabarkun kilat.
Sehingga ketika terjadi seperti itu, gitu kan? Biasa kalau kita ini sering terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Pasti nutupin telinga kalau begitu kilat dulu kan, begitu kilat nyambar pasti yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka pun juga sama. Ketika terjadi gumpalan awan yang sedemikian lebat itu, kemudian terjadi kilat yang menyambar-nyambar, disusul dengan gemuruhnya guntur, lalu yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan asabi. Memang asabi ini derici ya, jari-jari itu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah semuanya. Ini min ababil juz wa iradatil kul. Jadi artinya yang disebutkan adalah satu juz, tapi yang dimaksudkan semuanya. Bukan berarti satunya, bukan begini aja, tapi begini semuanya. Mereka jadikan tangannya itu fi adanihim, di telinganya. Kenapa begini? Minas sawa'iqi hadaral maut. Karena saking kerasnya itu suara petir sehingga takut mati. Padahal kalau seandainya kita ini mau disambar petir, ditutup telinga atau enggak? Pasti saja disambar petir gitu. Tapi kenapa yang itu ini aja gitu? Karena hadarul maut, takut mati. Nah, ini perumpamaan orang munafik itu begitu. Pertama, diibaratkan seperti hujan. Hujan ini kan mengandung sesuatu yang bermanfaat. Artinya dia itu sudah iman. Sudah selesai. Sudah iman, diiringi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ketika sudah iman, tiba-tiba munafik di dalamnya fihi zulumatun, maka jadi gelap. Ketika kegelapan itu terjadi, waradun, kemudian ada kilat. Ada kilat ini berarti adalah keterangan, menyambar cahaya. Keterangan agama, hidayah datang. Ketika hidayah datang itu wabarkun, ada lagi gemuruh kilat. Kebingungan maksudnya. Ketika datang keterangan, kebingungan antara pengen gede atau dengan tidak. Akhirnya yaj'aluna asabi'ahum, dia begini sudah. Kalau ada keterangan yang menjelaskan tentang yang menguntungkan kepada dia, dia anteng, dia enak-enak saja. Tapi kalau ada keterangan yang menjelaskan tentang sesuatu, mengajak kepada dia, apalagi mengajak kepada hartanya dan jiwanya, mereka tutup telinga. Artinya tidak mau ngikutin. Kalau ada ayat ghanimah, dulu itu ada begitu. Kalau ada turun ayat ghanimah yang menyebutkan pembagian ghanimah, oh mereka senang. Tapi ketika ada ayat yang menurunkan mereka disuruh jihad, disuruh sholat, mereka mangkir. Itu. Jadi kalau ada sesuatu yang biasa menyenangkan dalam hatinya, menguntungkan dalam kehidupannya, mereka mau ngikutin. Tapi kalau enggak ada seperti itu, apalagi menguras akan pikiran dan hartanya, mereka itu lari itu. Ini diibaratkan seperti turun hujan, lalu timbul kegelapan, disinari dengan petir, lalu ada gelap gitu. Sehingga mereka tidak mau tutup telinga. Jadi tutup telinganya mereka itu hadarul maut itu dalam artian yang merugikan untuk dia. Apalagi kalau di zaman Rasulullah itu kalau turun ayat disuruh perang, waduh mereka itu paling ogah dah nerima ayat itu. Kalau disuruh yang lain tuh, oh mereka senang-senang aja. Karena yang diinginkan oleh mereka itu kan satu, selamat dari tawanan. Yang kedua, selamat dari jizyah, upeti. Sebab kalau dia menampakkan kekafiran, nanti dipajak. Karena dia tidak mau dipajak, akhirnya ngaku iman. Selamat dari situ. Itu. Kemudian yang ketiga, supaya dia itu bisa mengambil hewan ternak dari hasil ghanimah. Karena kalau peperangan nanti orang mukmin kebagian. Biar kebagian, masuk muslim, pura-pura. Itu. Yang keempatnya, ketika musim zakat, mudahan dapat. Inilah yang dikejar mereka tuh.
Dulunya itu seperti itu orang munafikin. Nah, kalau sekarang ya timbang-timbang aja sudah. Itu timbang-timbang aja. Kira-kira ada nggak yang kelakuan macam begini? Itu. Kalau musim yang menguntungkan untuk dirinya mau, gitu. Tapi kalau nggak ada yang menguntungkan nggak mau. Gitu. Padahal wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu mengikuti mereka atau menguasai mereka sebetulnya. Dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, Allah itu tahu dengan apa yang mereka lakukan. Makanya sinar inilah yang harus dipegang oleh kita. Maka kata Allah, yakadul barqu, hampir saja. Dalam artian dekat sekali itu al-barqu, kilat itu, yakhtafu absarakum, menyambar penglihatan mereka. Kenapa bisa disepertikan? Karena mereka ini tidak mau mengikuti dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kalau ada manfaat mereka mau, kalau enggak ada manfaat mereka enggak mau. Padahal sejatinya apa yang diperintahkan, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak, ya harus diikutin gitu. Kalau orang munafik itu enggak, pilih-pilih. Mana yang ringan dia pakai itu. Kalau yang berat-berat enggak mau. Munafik itu begitu. Kalau dalam sholat yang ringan-ringan gitu. Kalau yang banyak-banyak gak mau. Ogah. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Ketika kilat itu menyambar, cahayanya sudah ada, lalu masyaw fihi, mereka mau berjalan. Artinya ketika ada sesuatu yang manfaat untuk dia, ayat-ayatnya yang menyenangkan untuk dia mau. Ini kan berjalan begitu. Yang tadinya dia itu ogah-ogahan, ketika ada sesuatu ayat yang menguntungkan akan keduniawiannya, dia mau. Itu sama dengan di kita juga. Kalau ada urusan-urusan yang di dalamnya ada duit kan, rame tuh ngurusi. Kalau nggak ada duitnya di dalamnya, pada ogah nggak mau tuh. Falamma adha'a lahum masyaw fihi. Maka ketika itu cahaya itu menyinari mereka, masyaw fihi, dia mau berjalan di itu cahaya. Tapi wa idza azlama alaihim qamu, ketika kegelapan itu tiba kepada mereka, qamu, mereka berhenti. Artinya kalau ada ayat yang tidak menyenangkan untuk mereka, mereka enggak mau, diam. Enggak mau jalan gitu. Inilah yang dimaksudkan itu. Jadi kalau ada ayat-ayat yang turun berkenaan dengan keduniawian yang mereka inginkan, maka mereka mau jalankan. Tapi kalau ada ayat-ayat yang tidak sepadan dengan keinginannya, bahkan bertolak belakang dengan keinginan nafsunya, maka mereka berdiam. Artinya tidak mau jalankan. Padahal orang mukmin itu ketika diberikan cahaya harusnya dipegang betul-betul. Karena di yaumil qiyamah nanti orang mukmin itu cahayanya akan timbul. Bahkan dalam satu hadis kan disebutkan, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mu'minina man yudhi'u nuruhu minal madinah ilal adan. Baginda Rasul menyebutkan bahwa dari golongan orang mukmin itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan oleh baginda Rasul sampai terlihat dari Madinah sampai ke kota Aden, Yaman. Saking hebatnya cahaya keimanan orang mukmin nanti di yaumil qiyamah. Jadi cahayanya orang mukmin itu akan bersinar nanti. Atau baina Son'a wa duna dzalik, atau antara negeri Son'a sampai ke negeri yang di bawahnya Son'a, atau paling tidak seperti itu. Itu cahayanya orang mukmin. Bahkan sedikit-dikitnya cahaya orang mukmin itu, hatta anna minal mu'min ma la yadhi'u, arta orang yang mukmin itu di yaumil qiyamah cahayanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuruhu illa mawdi qadamaihi. Cahayanya itu hanya di sekitaran kakinya saja. Itu paling sedikit.
Jadi kalau yang paling luasnya cahaya orang mukmin itu sampai dari Madinah terlihat sampai ke Aden, atau dari Son'a ke kota yang sedekatnya itu, atau barangkali paling tidak cahayanya orang mukmin yang paling sedikit itu hanya sekitaran kakinya saja, masih keluar juga cahayanya. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, sama sekali itu cahaya tidak ditampakkan lagi oleh Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Makanya kenapa kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari kemunafikan itu. Salah satu bentuk daripada keluar dari kemunafikan itu salat subuh. Ya, karena salat subuh itu bentuk akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala faedahnya keluar dari kemunafikan. Sebab salah satu salat yang paling berat bagi munafik adalah salat subuh. Jadi kalau nggak mau salat subuh, ayo, paling berat. Ada dua yang paling berat bagi munafik, salat isya dan salat subuh. Salat isya kecapean, salat subuh ketiduran. Itu paling berat. Nah, nanti di yaumil qiyamah itu cahaya hilang. Bahkan dalam hadis lain disebutkan salasun man kunna fihi munafikun mukhlisan. Ada 3 hal yang ketika 3 hal ini ada di dalam dirinya, maka dirinya itu menjadi munafik yang betul-betulan murni munafik. Tapi kalau salah satunya ada di dalamnya, berarti ini nifak disebut. Mana? Idza kadzaba apa tuh? Apa ngomong? Lupa lagi hadisnya. Oh, idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada khalafa. Wa idza tumina khana. Bila mana dia ngomong, bohong. Bila mana dia janji, ingkar. Dia mana dia dipercaya, khianat. Ketika 3-tiganya ada, ini jelas munafik murni nih. Tukang bohong iya, khianat iya, kepercayaan pun ada 3-tiganya. Ini munafik murni ini. Tapi kalau cuma satu saja, kalau dikasih kepercayaan dia pegang teguh, cuman bohongnya minta ampun, ini berarti nifak. Orangnya dia masih ada iman ini, masih ada iman, tapi di situ ada munafik. Tapi kalau 3-tiganya ada, ini munafik tulen yang disebutnya. Betul-betul ini munafik. Naudzubillahi min dzalik. Nah, yang begini nih, yang tidak boleh ada tuh. Karena kalau seandainya orang munafik ini betul-betul 3-tiganya ada di sini, maka cahaya yang ada di dalam hatinya nanti di yaumil qiyamah enggak bakalan ditampakkan oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kullama ad'a lahum itu menyebutkan bahwa sesuatu yang ada manfaat, yang menyenangkan dirinya, dia mau hadir. Tapi kalau seandainya dia itu ada ayat yang menentukan dia itu tidak menyenangkan, wa idza azlamu alaihim qamu, berdiam, enggak mau mengikuti. Padahal walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jika Allah mau menghilangkan pendengarannya, mendihankan penglihatannya. Artinya kalau Allah mau bisa saja mereka cabut tuh iman. Kalau Allah mau, andaikan Allah berkehendak, cabut aja sekalian gitu, biar kemana-mana gitu. Tapi Allah tidak begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah dat yang maha kuasa atas segala-galanya. Itu artinya biarkan dulu. Itu dulunya memang orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi kalau ada ayat-ayat yang menyenangkan, mereka mau ikut Rasulullah. Tapi kalau ada ayat yang tidak menyenangkan, mereka lari itu dari Rasulullah. Gitu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, ini tentunya tinggal berkaca saja ya. Tinggal berkaca, karena ini ayat memang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan munafikin dulu, akan tetapi pemaknaan dalam ayat ini umum. Berarti siapapun yang mereka kelakuannya sama dengan perilaku yang dulu, maka itu pun juga sama kemunafikan juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallahu khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebetulnya itulah yang saya harapkan. Itu. Bereslah. Jadi tentang kemunafikan sampai di sini ya. Sampai ayat 20 itu munafik aja tuh. Memang ayat Al-Baqarah ini dari mulai ayat 1 sampai 183-an itu menceritakan usuluddin. Artinya pokok-pokok agama. Nanti setelah 180 ke sana barulah mulai itu adalah pokok-pokok hukum gitu. Jadi pokok-pokok agama dulu nih, ketauhidan dulu yang ditekankan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا وزلنا بتعلمنا وزلنا بتعليمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.